progress. Ada baiknya kita berdoa dulu nah ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk doa silakan Ananda Ahmad dipimpin doanya nak. Ya, baiklah, sebelum belajar, mari berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjut nah ya. Ibu akan mengabsen kalian. Hati ya. Gina, Ibu. Cilsa, Ahmad, Alivio, Tri, Nia, Mutia, Dimas, Yola, Uci, dia semua nah ya. Di sini nanti kita akan menggunakan metode brainstorming, yaitu curah pendapat nah ya. Kalian boleh mengeluarkan pendapat kalian, ide-ide kalian sebanyak-banyaknya ya. Dan ide itu tidak boleh nah ya nanti dinilai teman atau diedit, nggak boleh nah ya. Oke. Untuk selanjutnya kita melatih konsentrasi kita dulu. Semuanya boleh berdiri nak. Semuanya boleh berdiri. Dengarkan instruksinya ya. Dengarkan instruksinya. Instruksinya tangan ibu ya. Tangan ibu bukan mulut ibu. Ya. Kita tes dulu ya. Kita tes dulu. Tangannya di atas. Oke. Pegang hidung. Oke. Instruksi. Banyak yang salah ya. Masih banyak yang salah. Ya. Berarti kurang konsentrasi. Instruksinya tangan ibu. Tidak, jangan mulut ibu. Ya, ulang lagi. Ya, tangan ke atas. Ya, tangan ke atas. Ya, pegang pipi. Ya, ya, ya. Ibu akan menampilkan video. Silakan videonya kita tonton bersama ya. Belajar merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan ini. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu
Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsApp-an, terus main game, dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai sampai subuh. Iya ya, harusnya aku Hal semisal apapun itu jangan ada dalam remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Ghazali, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Sekarang akan membahas tema yang berjudul motivasi belajar ya. Di sini akan ada ibu bagi 3 kelompok ya, masing-masing nanti silakan kalian berkelompok membagi 3 kelompok. Nanti kalian akan membahas tema yang berhubungan dengan motivasi belajar ya. Silakan kalian mulai berbagi kelompoknya. Silakan kalian membahas tentang tema yang berhubungan dengan motivasi belajar. Yang boleh diskusi sama teman-temannya ya. Silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Silakan. Oke, semangat ya.
sudah? Oke. Jadi kelompok satu, mana kelompok satu? Oke, boleh kelompok satu mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan sama teman-temannya. Oke, silakan kelompok satu. Bisa jangan apa-apa. Silakan ya. Ya, Bu. Dari kelompok satu, silakan kelompok satu. Ini akan membacakan hasil diskusi dari kelompok satu. Pentingnya motivasi dalam belajar sangatlah penting sebab dengan adanya motivasi dalam belajar, orang siswa yang belajar tanpa motivasi tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Berarti tanpa motivasi hasil kita lihat dan kita dapat tidak akan maksimal. Oke, kelompok satu, terima kasih. Oke, silakan menambahkan dari kelompok satu. Motivasi belajar adalah dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar. Motivasi belajar ini penting karena apabila siswa tidak memiliki motivasi belajar, maka tidak akan terjadi kegiatan belajar pada diri siswa tersebut. Dan apabila motivasi belajar siswa rendah, maka akan menyebabkan siswa tidak fokus dalam mengikuti pelajaran dan menghabiskan waktu belajar dengan hal-hal yang tidak produktif. Bu dari kelompok satu ya. Mereka memberikan arti dari motivasi belajar, yaitu pentingnya motivasi dalam belajar. Oke, silakan kelompok lain ada yang pertanyaan, silakan. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain, silakan. Kelompok dua, oke, kelompok satu, silakan. Satu bertanya. Oke, bagaimana cara menjaga semangat dan motivasi ketika belajar? Oke. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok satu. Cara menjaga semangat dan motivasi itu bisa belajar adalah dengan cara merefleksikan kemajuan yang sudah tercapai ketika belajar dan memberikan imbauan ketika kemajuan tersebut sudah tercapai. Dan penting juga untuk mendapatkan dukungan dari teman atau guru yang terlibat ketika sedang belajar. Saya terus dengan jawabannya. Terima kasih. Ya, dari kelompok Satu. dua. Kelompok dua. Silakan bagi tanggapan ya, silakan. Ya, sudah ya. Jadi jawab tadi, oke. Ada lagi kelompok dua. Ada lagi nak? Tidak ada. Ada, oke. Iya. Saya Dimas dari kelompok satu ingin bertanya apa saja faktor-faktor supaya siswa termotivasi dalam belajar. Nah, silakan pertanyaan untuk kelompok tiga. Oke, silakan kelompok tiga. Kelompok tiga ya, silakan jawab dari kelompok satu. Silakan, silakan menanggapi pertanyaan dari kelompok satu. Baik, kami akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok satu. Pertanyaan apa saja faktor supaya siswa termotivasi dalam belajar? Yang pertama, cita-cita atau aspirasi siswa. Dan kedua, adanya kemauan siswa. Dan ketiga, kondisi lingkungan siswa. Dan yang terakhir, tentunya unsur-unsur dinamis dalam belajar. Oke, untuk dinamis dalam belajar. Oke, ada tambahan dari kelompok tiga. Oke. Oke ya. Oke, kalau untuk barang terakhir, Mbak, di sini menunjuk laporan untuk menyimpulkan hasil dari diskusi yang sudah dibahas tadi dari kelompok 1, 2, dan 3. Oke, silakan untuk menyimpulkan. Silakan, Mutia. Ya, Mutia. Silakan, Mutia. Saya akan menjelaskan kesimpulan
Pentingnya motivasi dalam belajar karena dengan adanya motivasi ini akan mendorong semangat belajar agar hasil yang didapatkan sesuai dengan keinginan yang mendapatkan hasil yang optimal. Dan contoh perilaku seseorang yang termotivasi dalam belajar dapat kita lihat dari tekun menghadapi tugas, ulet, semangat belajar tinggi, rajin belajar, dan juga dalam belajar. Sedangkan langkah-langkah yang dilakukan agar termotivasi dalam belajar yaitu adanya tujuan untuk apa sih kita belajar, mau jadi apa kita nanti ke depannya. Ini metode belajar yang tepat, memanfaatkan fasilitas pembelajaran seperti perpustakaan, laboratorium, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah ya, kesimpulan kita pada hari ini. Ya, berarti motivasi itu muncul dari dalam diri kita sendiri ya. Motivasi ya, mau jadi apa kayak nanti ke depan gitu ya. Terus apa? Faktor ya, faktor juga mempengaruhi nah ya. Faktor lingkungan itu teman sebaya, lingkungan keluarga, gitu ya. Jadi bukan dari dalam diri kita sendiri. Ada dua faktor. Pertama faktor prinsip dari dalam diri. Yang kedua faktor ekstrinsi dari luar. Ya. Perilaku yang memotivasi. Contohnya mulai dalam belajar. Terus apa menghadapi tugas. Ada lagi. Memiliki semangat belajar yang tinggi. Ya, ada lagi? Ibu rajin belajar dan juga bersemangat. Kenapa? Rajin belajar. Oke, rajin belajar. Ya. Tekun dalam melakukan sesuatu. Tekun dalam melakukan sesuatu. Langkah-langkahnya adalah menciptakan lingkungan belajar yang ya, lingkungan yang menyenangkan, terus memanfaatkan di perpustakaan, taman baca, gitu ya. Terus apa lagi? Pilih metode Metode yang tepat. Pilih metode yang tepat. Bisa itu berdiskusi kelompok, gitu ya. Bertanya, gitu ya. Oke. Ya. Boleh. Oke. Sudah paham ya? Dari kegiatan kita hari ini yaitu materi tentang motivasi belajar. Di sini nanti Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sana nanti kalian boleh mengisi sesuai materi yang sudah kalian dapatkan, gitu ya. Ibu akan bagi, silakan nanti kalian kerjakan, ya. Ibu bagi, nanti silakan di. Ya, doakan lagi. Ya. Nah, di sini ada evaluasi hasil ya. Ini nanti ada pilihan. Ya, evaluasi hasil silakan kalian isi identitas ya, nama, terus kelas ya. Akan kalian isi lembar LKPD-nya.
Jangan lupa nama dan kelasnya masing-masing ya. Ya. Ya, silakan waktunya sudah mau habis. Sudah habis waktunya. Ya. Oke, dimulai. Adili kegiatan